Halo sahabat cuan, hari ini kita akan membahas saham IPO emas, gas atau enggak, yang meyakinkan kita untuk gas membeli saham ini. Pertama, investor muda yang pesan saham IPO hampir 100 miliar. Beliau berani masuk besar, berarti IPO ini menarik. Kemudian, beliau bukan orang baru di dunia saham, berarti untuk analisa saham IPO ini beliau tidak sembarangan. Kalian pasti tahu siapa yang saya maksud. Bahkan, beliau jadi motivator di dunia saham. Tapi ingat, ini cuma berita yang ada di media sosial. Alasan yang kedua, akan menjadi perusahaan pertambangan emas terbesar se-Indonesia bahkan se-Asia Pasifik. Coba kalian bayangkan, kalau perusahaan pertambangan terbesar IPO, menarik atau enggak? Ya, pasti menarik. Alasan yang ketiga, berita yang tersebar luas dengan pangsa pasar atau retail yang lapar. Maksudnya, saham IPO yang ditunggu-tunggu. Kemarin, bulan Juli, CDIA dan Cowen menjadi perdagangan hangat. Masuk bulan Agustus, tidak ada saham yang IPO. Awal bulan September pun belum ada. Pertengahan September, baru muncul satu emiten yang IPO. Kemudian beritanya tersebar luas di media sosial. Siapa yang IPO? Oh, ternyata dia emas. Aku yakin kalian pasti mencari informasi tentang saham ini. Secara singkat, dipandang emiten yang menarik karena perusahaannya bagus. Kemudian di bidang pertambangan emas, dan di belakangnya ada orang-orang ternama, serta UE-nya menarik, dan ini IPO jumbo lagi. Keempat, tidak punya teman IPO. Secara otomatis terfokus kepada IPO ini saja. Bayangkan kalau ada 5 emiten yang IPO barang emas ini, secara otomatis pasti dibagi-bagi untuk pemesanannya, tapi ini tidak berlaku untuk emas. Maka untuk pemesanannya akan terfokus kepada satu emiten ini saja. Alasan yang bikin waspada atau hati-hati. Alasan yang pertama, masih dalam rugi bersih, dan pendanaan dari IPO sebagian besar untuk pembayaran utang kepada induk perusahaan. Untuk masalah ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Secara singkat, anak yang jualan, induk yang kenyang. Alasan yang kedua, sekuritas bertambah menjadi 7. Ada LG, PD, DH, kemudian ditambah dengan PP, TP, YO, dan AI. Di sini ada sekuritas yang sangat menarik bagi saya, yaitu LG. Tapi ada juga sekuritas yang cuma ikut nama. Sekuritas tersebut memang berizin resmi, tapi sering tidak ikut bertransaksi di pasar saham. Jadi untuk UE-nya sendiri ada min, ada plusnya. Ketiga, tidak ada lock-up period. Artinya, aturan pemegang saham lama, baik itu founder, pemegang saham awal, maupun pemilik, dilarang menjual sahamnya setelah IPO dalam batas waktu tertentu. Alasannya, biar harga tetap stabil, tidak langsung jatuh. Kemudian, investor baru lebih percaya. Kesimpulannya, ada min, ada plusnya.
untuk saya pribadi kemungkinan ikut saham ini, tapi tidak untuk jangka panjang. Dan akan saya pantau setiap harinya saat jam pasar saham buka. Apabila dialog arah, masih aman. Tapi apabila candlenya sudah turun naik atau bergerak, kita lihat order booknya. Apabila masih bisa dipertahankan untuk naik, kita tahan. Tapi apabila sudah mulai jatuh dan banyak yang jualan, kita bisa cut. Ingat, ini cuma disclaimer, bukan ajakan untuk membeli ataupun meninggalkan, melainkan sebagai pembelajaran dan penilaian pribadi terhadap saham ini. Dan salam cuan.